Beralih ke Selat Hormuz, ketegangan terus memanas akibat ketegangan antara Angkatan Laut Amerika Serikat dan Iran di sana. Jalur air sempit ini, yang biasanya mengangkut sekitar 20% perdagangan minyak dan gas dunia, kini membuat dunia megap-megap. Lebih dari 20.000 pelaut di 1.500 kapal tertahan di tempat. Bergabung bersama kami sekarang untuk melihat lebih dekat realitas operasional di laut adalah Kapten Zahar Irani, Ketua Constellation Marine Services, dan salah satu konsultan maritim paling berpengalaman di wilayah ini dengan pengalaman lebih dari 35 tahun di laut. Halo dan terima kasih telah bergabung bersama kami dari daratan. Suatu kehormatan, terima kasih banyak telah mengundang kami. Jadi pertama-tama, maksud saya, mengingat pengalaman Anda di bisnis ini dan hari-hari, minggu-minggu, serta bulan-bulan yang panjang di laut, kami akan fokus pada dampak ekonominya. Tapi kita harus ingat bahwa ada lebih dari 20.000 pelaut dan 1.500 kapal yang terjebak. Seperti apa pengalaman itu? Sangat menakutkan bagi mereka, harus saya katakan. Berada di laut saja sudah cukup buruk, apalagi jauh dari keluarga. Tapi harus saya katakan bahwa ini adalah situasi yang sangat-sangat sulit bagi para pelaut kita yang tidak tahu kapan mereka akan digantikan dan juga tidak tahu kemana perjalanan berikutnya direncanakan. Bukan hanya bagi mereka, ini juga menjadi kekhawatiran bagi keluarga yang di rumah, yang cemas terhadap anggota keluarga mereka yang berada di kapal-kapal ini. Karena masih ada ketidakpastian dan masih ada laporan mengenai peluru kendali dan misil yang terbang di atas kepala mereka, dan bahkan kapal-kapal yang dilaporkan diserang saat berlabuh di sekitar pantai barat Uni Emirat Arab. Jadi apa yang terjadi? Maksud saya, bagaimana mereka mendapatkan akses ke makanan? Apakah ada listrik atau tempat untuk mengisi daya ponsel? Apakah mereka benar-benar seperti di luar jangkauan dan tidak terhubung sama sekali? Tidak, mereka punya generator di kapal dan ada pasokan bahan bakar. Dan juga tentu saja hal yang lebih penting adalah air, karena kapal menghasilkan air saat mereka bergerak di laut. Tapi ketika mereka diam, produksi air bersih menjadi tantangan. Tapi saya bisa katakan bahwa setidaknya di garis pantai UEA, pasokan kebutuhan pokok seperti air dan makanan cukup mudah didapatkan. Tapi itu untuk kapal-kapal yang berada di area Labu Dubai, area Labu Sharjah, dan area Labu Ras Al Khaimah. Sekali lagi, tidak terlalu biasa bagi kapal-kapal untuk mendapatkan air yang diantarkan dengan tongkap, karena biasanya kapal mendapatkan pasokan penting ini saat mereka sandar dan berada di pelabuhan. Jadi ada sambungan dan selang di mana mereka hanya mengisi ulang air tawar mereka dan melanjutkan pelayaran jika memang diperlukan. Ketika mereka sedang berlayar aktif di laut, mereka bahkan tidak membutuhkan itu. Jadi ini adalah masalah, tetapi kemudian ada penjatahan di atas kapal. Dan masalah yang lebih besar adalah untuk kapal-kapal yang berada di dalam, jauh dari garis pantai, bukan di perairan teritorial negara-negara pesisir, seperti Bahrain, Qatar, Kuwait, dan UEA, yang saat ini menjadi pelabuhan paling nyaman untuk pasokan semacam ini. Apakah ada opsi pengalihan rute di sekitar Tanjung Harapan Baik menggunakan pipa alternatif? Begitu mereka masuk, mereka sudah masuk. Kecuali mereka keluar dari Hormuz, sayangnya mereka tidak bisa keluar. Jadi pengalihan rute adalah opsi ketika kapal-kapal tidak masuk ke dalam Teluk Arab, boleh saya katakan. Tapi jika mereka sudah masuk, mereka harus mencari cara dengan atau tanpa kargo untuk keluar dan kemudian mencari kontrak charter dan solusi. Ada kapal-kapal dan para pemilik kapal pada umumnya melakukan ini. Kapal-kapal terus berlayar naik turun di teluk agar mereka bisa menghasilkan air. Tapi itu cara yang mahal untuk menghasilkan air dengan membakar bahan bakar agar generator air tawar tetap berjalan. Aneh rasanya memikirkan bahwa, kamu tahu, terasa tidak masuk akal kalau sulit mendapatkan air, padahal mereka terjebak di tengah air. Sulit untuk dipahami, tapi aku tahu ini serius. Terakhir, sebelum kita akhiri, mengingat kamu punya pengalaman puluhan tahun di Teluk,
Apa satu hal yang mungkin diremehkan oleh publik atau para pembuat kebijakan tentang dampak jangka panjang terhadap industri pelayaran dan ekonomi global? Lihat, secara pribadi saya merasa bahwa mengganti kru adalah aspek yang sangat-sangat penting untuk dipertimbangkan. Orang-orang di atas kapal yang sudah menyelesaikan kontrak mereka atau memiliki keadaan darurat di rumah, mereka sangat kesulitan untuk mendapatkan pengganti karena tidak ada orang yang berpikiran sehat yang ingin terbang ke kapal yang berada di zona perang. Bahkan jika ada insentif tambahan yang diberikan kepada mereka, tetap saja sangat sulit bagi mereka untuk digantikan ketika kontrak selesai atau ada keadaan darurat. Jadi untuk para pemilik dan anggota keluarga tersebut, saya harus katakan kalian harus tetap bertahan. Ini memang masa-masa sulit, sangat tidak biasa. Tapi jika kita bisa omong-omong keluar masuk WA, jika ada kru yang bersedia bergabung dengan kapal-kapal tersebut, pergantian kru itu memungkinkan. Saya sudah tinggal di UEA selama 22 tahun. Saat ini saya sedang berlibur di kampung halaman saya di Pune. Tapi saya bisa memberitahu Anda dari sumber yang saya tahu, bahkan sampai kemarin, bahwa pergantian kru sedang berlangsung cukup aktif. Pasokan air juga berlangsung di Anchorage. Ada sekitar lebih dari 200 kapal di area Labuh Dubai, yang merupakan salah satu pelabuhan paling aktif di mana pasokan air, makanan, ransum, dan bahan bakar telah disuplai ke kapal-kapal ini. Jadi itu memang terjadi, tapi sangat jarang. Seperti yang saya katakan, logistik adalah masalah. Hampir tidak ada lebih dari 2 atau 3 tongkang yang keluar masuk membawa air, berusaha memasok ke begitu banyak kapal yang membutuhkan. Jadi itu mungkin, tapi situasinya sangat genting. Ini bukan hal yang normal dan sangat mengkhawatirkan bagi mereka yang berada di laut, di kapal-kapal itu, dan juga bagi keluarga mereka. Baiklah, terima kasih banyak. Sangat-sangat menarik mengetahui bagaimana situasinya sebenarnya dari sisi orang yang mengalaminya langsung. Kapten Zahar Irani, terima kasih sekali lagi. Terima kasih telah mengundang kami, suatu kehormatan.